الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكرام. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berada di dalam kandungan ibunda kita menjadi nutfah selama 40 hari, lalu berubah menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Genap 120 hari kita berada di dalam kandungan ibunda kita tempo dulu. Thumma yursalul malaikah, lalu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat. Apa tugasnya? Dua tugasnya. Tugas yang pertama, kata Nabi, fayamfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh ke dalam jiwa dan dada kita. Artinya 120 hari kita di dalam kandungan ibunda kita sudah menjadi manusia yang sempurna. Jasad sudah punya meskipun belum sempurna. Ruh juga sudah ditiupkan oleh malaikat. Tugas kedua malaikat, kata Nabi, untuk mencatat atas bi'arba'i kalimat, tentang 4 ketetapan. Yang pertama, kata Nabi, an rizqihi, tentang rezekinya. 120 hari kita berada di dalam kandungan ibunda kita, malaikat sudah mencatat, Allah sudah menetapkan tentang berapa banyak rezeki kita. Rezeki kita hari ini sudah ditetapkan 120 hari di dalam kandungan ibunda kita. Rezeki kita besok, lusa makan apa, minggu depan berapa banyak rezeki kita. Seluruh kebutuhan hidup kita di dunia ini, sejak lahir kita ke dunia, bahkan sebelum lahir sekalipun, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, 120 hari di dalam kandungan sang ibunda sudah ditetapkan jumlah rezeki kita. Artinya sebelum kita berpikir tentang rezeki, sebelum kita susah tentang rezeki, sebelum kita khawatir tentang rezeki hari ini, jauh lebih dulu Allah sudah menetapkan berapa banyak rezeki kita. Hingga Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Kata Allah, sebenarnya semua ikan-ikan yang ada di laut semua akan mati. Kenapa? Kelaparan. Kenapa lapar? Mereka tidak bisa mencari rezeki untuk dirinya sendiri. Sebenarnya semua binatang-binatang yang ada di rimba raya semua jadi bangkai, mati. Apa sebabnya? Lapar. Kenapa lapar? Karena memang binatang itu tidak bisa mengusahakan rezekinya untuk dirinya sendiri.
Sebenarnya semua burung-burung yang ada di atas pohon akan berserakan mati jatuh ke bawah. Apa sebabnya? Lapar. Mereka tidak bisa mencari rezeki untuk dirinya sendiri. Semua binatang-binatang itu mestinya mereka mati karena kelaparan, karena setiap mereka tidak diberikan rezeki, tidak bisa mengusahakan rezeki atas dirinya sendiri. Lantas kenapa kita melihat kadang ayam lebih sehat-sehat daripada pemilik ayam? Lantas kenapa kita melihat bahawa sapi lebih gemuk-gemuk daripada pemilik sapi? Allahu yarzuquha wa iyyakum, kata Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, dan Allah pula yang memberikan rezeki kepada kita manusia. Artinya sebelum kita bekerja sekalipun rezeki itu sudah ada, karena sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kepada kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk menunaikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Ada orang salat tapi tidak sabar di dalam salatnya. Ada orang salat tapi ketika imam agak sedikit panjang membaca ayatnya susah, gelisah. Tidak semua orang sempat di dalam rukuknya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali. 3 langsung sami Allahu liman hamidah. Pakon mekarat. Hana mandumu reung wata ke semayang ke teme baca lam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi truk le go han modume 3 nyan pi menyotruh wata ke baca. Pakon mekarat, tidak sabar. Kenapa khawatir? Kalau seandainya terlalu lama salat, khawatir nanti toko siapa yang buka. Kalau seandainya terlalu lama salat di masjid, lantas nanti konsumen-konsumen kita akan lari ke toko yang lain. Kalau kita terlalu cepat pergi pulang dari masjid, lama berada di masjid, khawatir nanti tidak sempat makan. Tidak sabar. Padahal perintah Allah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat dan bersabar dalam melaksanakannya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka, kata Allah. Kami tidak pernah minta rezeki kepada kalian. Kamilah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian. Pakon cit urung watewra Jumaat mekarat-karat gaya Allah mejarawah hang kita mebot gemu doa ba Allah Azza wa Jalla. Pakon mekarat ya ge ham rempok buka toko, ya ge hana mutemo tarik becak, ya ge ham rempok jak ublang, ya ge ham rempok yang buka kanto, ya ge ham rempok pajoh buca urawa. Sehingga memang ladomna urung jak Jumaat tulat-tulat. Wow, gatnyan paling bagah. Khawatir kalau seandainya berada di saf terdepan, nanti susah keluarnya selesai imam memberi salam di dalam salatnya. Dong ilikut apakah hajud ada duit. Untuk memberikan pesan kepada kita bahawa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bahkan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam matan hikamnya, disyarah matan ini oleh Syekh Ar-Rundi dalam syarah hikamnya. Apa kata beliau? Sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdar. Sekuat apapun kita bekerja, serajin apapun kita berusaha, kalau rezeki hari ini dari pagi sampai sore 50.000, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Sekuat apapun kita bekerja, kalau seandainya hari ini rezeki kita cuma 3 piring nasi, 3 piring nasi, tidak akan berubah. 120 hari dalam kandungan sang ibunda sudah ditetapkan. Man beta kerja le kon. Artinya kerja itu sebenarnya ibadah. Kerja itu sebenarnya bukan untuk cari uang. Kerja sebenarnya bukan untuk cari harta. Kerja sebenarnya bukan untuk cari rezeki. Rezeki itu memang sudah ada.
Orang bekerja mestinya niatnya memang untuk ibadah, sehingga saat berdagang dia jujur saat berdagang. Kenapa? Karena dia paham, dia berdagang, bekerja itu ibadah, dapat pahala. Orang-orang yang bekerja di kantor karena dia paham bekerja itu ibadah, dia tidak akan korupsi. Dia tidak akan mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena ibadah. Tidak mungkin Allah menerima ibadah seseorang kalau seandainya dilakukan dengan kemungkaran dan kebatilan. Jamaah Jumaat yang Allah muliakan. Dalam syarah hikam disebut rezeki kadang diperoleh dengan tajrid, tidak perlu usaha. Rezeki kadang diperoleh diberikan Allah dengan kasab, dengan usaha. Bukankah Allah memberikan ragam macam fasilitas kepada kita? Itu merupakan atas jaminan rezeki daripada Allah. Yang dijamin itu rezeki, bukan selera, bukan keinginan. Rezeki itu kebutuhan. Kebutuhan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah need. Kenapa need? Memang need ini hanala. Rezekinya ni memang kebutuhannya memang hanala need. Yang lepu selera, yang lepu keinginan, yang lepu hawa. Sedangkan rezeki kebutuhannya hanala. Allah menjaminnya. Makanan kita Allah jamin agar menjadi asupan di dalam tubuh kita, agar kita tidak mati sebelum Allah berkehendak membuat kita mati. Allah memberikan asupan makanan kepada kita. Allah jamin. Tapi soal apakah hari ini makan tongkol, makan ikan bandeng, itu selera. Tidak ada jaminan itu selera. Rumah sebagai tempat tinggal dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketuai punya rumah draw, ataupun rumah gop, rumah sewa, rumah kontrak, rumah mak tuan, rumah ya tuan, nyan selera. Baju sebagai alat untuk menutup aurat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pu merek ija nyan hawa danyo, padum harga selera danyo, pu merek nyan hawa danyo. Tapi kebutuhan kita dijamin Allah Azza wa Jalla sebelum lahir kita ke dunia ini. Lantas kenapa kita susah soal rezeki? Lantas kenapa kita gelisah soal rezeki? Lantas kenapa kita khawatir besok makan apa, lusa makan apa, minggu depan makan apa? Jangankan berpikir tentang makan apa, apakah kita bisa hidup besok? Cuman manusia ini serakah. Lihat burung keluar dari sarangnya pergi mencari makanannya. Ada burung yang keluar dari sarangnya cari makan ikan. Ipa sabah-sabah cicem itibit dari umpung, yak midangkot. Padin le icok engkot lam laut le cicemnya, fikret sabah ungkot tagai icok. Iut katroy berangkat yak walam. Kenapa? Karena burung itu tidak serakah. Sabah cicem itibit dari umpung ijak kedeh lamblang yak midaulat. Ya minta darut, padimboh itu me darut sabah tagai ipajuh troy berangkat ya walam. Beda dengan manusia wata ya minta angkut rupajih kan sabah minta ngan pukat itari. Rupanya kan sabah ikawe mempang-empang ikawe manusia. Merempak darut rupajih kan sabah darut ubena macam-macam darut mandum drop wow rumah tagun tut. Rupanya kadang manusia ini lebih serakah daripada ciptaan Allah Azza wa Jalla yang lain. Padahal manusia diberikan akal untuk berpikir. Jamaah Jumaat yang Allah muliakan. Ana rizqihi. Ditetapkan Allah bekerja itu ibadah. Yang kedua kata Nabi an ajalihi tentang ajalnya. Kapan kita mati sudah ditetapkan Allah 120 hari di dalam kandungan ibunda kita. Maka jangan risau soal mati. Karena takut mati, mati, tidak takut mati, mati juga. Karena mati ini jaminan Allah. Sering disampaikan ayat ini oleh guru-guru kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Artinya mati itu sesuatu yang pasti. Jangan risau, jangan susah, jangan gelisah.
Tidak terlalu penting kita pikirkan hari apa mati. Karena mati boleh hari Senin, boleh hari Selasa, boleh hari Rabu, boleh hari Kamis, boleh hari Jumaat, boleh hari Sabtu, boleh hari Minggu. Sebab na lado urang hawa ke mati ura Jumaat, ladom ciga menua bu mati malam Jumaat bulan Ramadan la meganyan hawa ke mati ura Jumaat, hana ke depu abu lahap ura Jumaat mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya hari Senin. Artinya bukan soal harinya, walaupun punya fadilah khusus orang meninggal hari Jumaat. Kapan mati? Hari ini boleh, besok juga boleh, minggu depan, bulan depan, tahun depan, terserah. Di mana mati? Di mana saja boleh. Di Merdu mati boleh, di Lok Sumawe meninggal boleh, di Medan mati boleh, di Brunei Darussalam mati boleh, di Malaysia mati boleh, di Mekah mati boleh, di Madinah mati boleh, di mana saja boleh mati. Karena mati itu pasti. Yang perlu kita pikirkan, dalam kondisi apa mati? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kan urau yang tak fikir, kan pajian mati yang tak fikir. Tapi al-isti'adat, persiapan kita agar kita menjadi orang-orang yang mati, husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Na urang tuha umur 70 tahun watai subuh. Karena terkendala tubuh hanjek kejak umur masjid, getamang lam kama manoi rumah getui semayang, tengah getui semayang, darah tinggi, rubah gina lam kama manoi, mati husnul khatimah. Tengah getu semayang langkah mamanawa mati. Tidak urang getamang WC gena kata hajat watai getamang gedahulukan gakiwi segalam getamang gebaca doa gedu i dalam kata hajatnya hana menghadap kiblat, hana membelakangi kiblat, mate geunan husnul khatimah. Lebih gat mate langkah mamanawa tengah tatui semayang daripada mate lam masjid tengah tacu kota impak karena ipoh le urang rame-rame. Apa artinya? Su'ul khatimah matinya. Mati ditetapkan Allah, persiapkan bekal. Dalam kitab-kitab tasawuf seperti Tanbihul Ghafilin, Abu Laith As-Samarqandi menyebutkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang al-isti'adat, punya persiapan khusus atas amal-amal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal persiapan mati kita adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An amalihi, sudah ditetapkan Allah, syaqiyun au sa'idun, bahagia atau sengsara, 120 hari di dalam kandungan sang ibunda sudah ditetapkan. Apakah kita ini ahli surga atau ahli neraka? Sudah ditetapkan 120 hari dalam kandungan ibunda kita. Sampai ke pegah Nabi naurung sejak akil balik sampai umur sujud, sampai bermajlis ta'lim, sampai melasah, sampai ibadah. Semayang wajibna, yang sunat pina ke puput, puasa wajibna, puasa sunat pina ke puput, gejak wajibnya, gejak umrah pina ke sedekah, pikayem infak wakaf di mana-mana. Sampai sehingga ke pegah Nabi urungnya tawangan syurga tinggai saboh hasta tu 45 cm tu kata mong syurga nyamban taw kangan syurga karena letat kebaikan-kebaikan. Rupanya karena 120 dalam kandungan mak urungnya kalau ditetapkan oleh Allah atau neraka, ujung-ujung mati kapi, ujung-ujung mati ka su'ul khatimah, bulan dalam neraka. Sebaliknya ada orang kata Nabi, na urung saja akil balik hantam ke ibadah. Umur sujud hantam tu, umur lasah pi hantam lemah kau tem merempak bantuan tiga kau. Hantam kerja umur sujud panjlis taklim hantam tu. Semayang tan tiga kau pi menyona. Puasa pi kadang menyonyona. Sedekah pi nyonyohan. Sehingga karena agaknya maksiat sampai tahu agaknya dengan neraka tinggai saboh hasta tu 45 cm ke kali Nabi. Tapi karena diurungnya 120 dalam kandungan mak kejamun ketetapkan ahli syurga, ujung-ujung rarap mati ke taubat ba Allah Azza wa Jalla, getuang taubat. Wa huwallazi yaqbalu taubah an ibadihi, Allah menerima taubat hambanya pada saat hamba-hambanya itu ikhlas lillahi ta'ala, bertaubat, menyesal ayyandama ala fi'liha, menyesal telah melakukan kejahatan, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, dan berjanji tidak akan mengulangi selama-lama. Bila agaknya orang Islam ujung-ujung ka mati kafir bulat dalam neraka.
Lantas kenapa kita ibadah? Karena ini persoalan gaib. Tidak ada satupun orang di antara kita ini yang tahu apakah kita ini ahli surga, ahli neraka. Inilah kata Nabi, hendaknya setiap kita berdoa. Di antara doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam iman kepadamu, dalam agamamu. Apa artinya? Supaya kita istiqamah sejak muda kita ibadah sampai mati dalam ibadah. Inilah doa yang sering diucapkan oleh guru-guru kita. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami pula ya Allah dalam iman. Kenapa doa itu? Rupanya kata Nabi, ada orang pagi dia beriman, sore sudah kafir. Ada orang sore dia beriman, paginya kafir. Ada orang siang dia beriman, malamnya sudah kafir. Ada orang malam dia beriman, tapi paginya sudah menjadi kafir. Kenapa? Iman ini terbolak-balik. Maka kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kita dengan amal-amal kebaikan, amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau saat ini kita perhatikan bahawa inilah yang sering diwasiatkan oleh para khatib, bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam Islam. Maka berdoalah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam agamamu, orang-orang yang istiqamah di dalam iman Islam kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.